Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, salam damai, salam sejahtera. Selamat pagi buat bosku. Pagi hari ini saya bangun tidur dan saya lihat ke mesin tetas ya, mengecek mesin tetas, dan ternyata telur entak-entak saya sudah pada menetas bos ya. Sudah ada yang pada menetas. Oke, coba kita buka saja bosku ya. Kita lihat. Nah, alhamdulillah bosku, ini telur yang pertama kita masukkan di mesin tetas ya, sudah pada menetas. Kemarin kurang lebih ada 21 teluran ya bos ya, 21 telur kalau nggak salah ya. Kalau yang sebelah ini baru usia 3 mingguan di dalam telur. Kalau ini yang kemarin ya, sebelah ini baru kita masukkan kemarin. Yang dua baris ini baru 3 mingguan, jadi masih 2 mingguan lagi ya netasnya ya. Coba kita teropong saja bos ya untuk melihat dalamnya. Oke bos, nah ini dia bos, dalamnya sudah gelap ya bos. Kalau di kamera ini kurang terlihat jelas ya, harusnya kan kalau teropong di tempat yang lebih gelap ya supaya terlihat pergerakannya. Tapi kalau kita lihat langsung ini sudah ada pergerakan. Ini baru 3 minggu dalam mesin dan sudah gelap seperti ini, jadi masih 2 mingguan ya kalau yang ini netasnya. Dan alhamdulillah ya bos, dari 21 telur ini masih ada beberapa. Kita ambil dulu cangkangnya yang sudah menetas ya, kita ambil dulu cangkang-cangkangnya. Oke, dan ini masih pada retak ya. Nah, ini sudah menetas, ini baru masih retak. Ini juga sudah retak, baru retak. Jadi tinggal 4 butir ya dari 21 telur. Masih sisa 4 butir yang masih retak. Dan kalau kita lihat sepertinya juga masih hidup ya, masih bergerak dan juga ada suaranya. Biasanya kalau telurnya mati di dalam itu telurnya hitam warnanya ya, itu bisa dibedakan. Kalau ini, kalau kita lihat masih hidup ya, jadi kita nantikan saja, sabar saja, nggak usah dipaksakan dikeluarkan. Nah, dan ini ada tip nih, tip buat para pemula yang menetaskan telur ya. Biasanya nih para pemula yang baru menetaskan telur di mesin tetas itu biasanya kalau sudah lihat telurnya pada retak itu biasanya panik bos. Sudah lihat telurnya pada retak dalam jangka waktu 1 hari 1 malam tidak keluar atau tidak menetas, mintinya tidak keluar dari telur, itu biasanya panik. Dan mereka biasanya paksakan bantu dikeluarkan bos. Padahal itu sangat salah sekali, kesalahan fatal ya. Itu kesalahan fatal bagi saya bos. Karena apa? Nanti kalau kita paksakan seperti itu, kita paksakan bantu keluarkan, itu biasanya berdarah bos. Dan kalau sudah berdarah, nanti mintinya keluarnya itu tidak sehat ya, tidak sehat atau bahkan nanti bisa terjadi kecacatan bos ya. Nah, lalu yang benar seperti apa? Yang benar itu seperti ini bos. Jadi kalau kita sudah lihat telur kita yang kita tetaskan di mesin tetas sudah retak sedikit maksudnya ya, sudah retak sedikit, contohnya seperti ini ya. Nah, sudah retak sedikit seperti ini, itu biarkan dulu ya, jangan dipaksakan, jangan panik ya. Kalau entok itu kalau sudah retak biasanya membutuhkan waktu 2-3 hari ya, 2 hari 2 malam sampai 3 hari baru nanti bisa brojol atau bisa keluar dari cangkangnya. Jadi kalau sudah retak sedikit itu jangan langsung kita paksakan, jangan kita paksakan bantu keluarkan, jangan. Jadi biarkan dulu selama 2-3 hari, karena biasanya dia keluar dari cangkang itu membutuhkan waktu 2-3 hari baru keluar setelah ada retakan sedikit. Jadi jangan disamakan dengan yang ayam. Kalau ayam kan telur cangkang telurnya kan lebih tipis. Kalau ayam itu biasanya 1 hari 1 malam
setelah ada retakan itu bisa menetas, bisa keluar dari cangkang. Tapi kalau entok beda lagi bos, kalau entok itu beda lagi, nggak bisa kita samakan dengan ayam. Jadi sabar, kalau kita sudah lihat retakan itu sabar, jangan langsung ambil tindakan. Nah, kita biarkan selama 2 hari sampai 3 hari. Kalau 3 hari kok belum ada netas, itu baru kita mungkin bisa ambil tindakan bantu buka cangkangnya. Tapi jangan langsung dipaksakan dikeluarkan, jangan. Nanti malah mini-mini kita itu nggak sehat. Jadinya ini lahirnya nggak sehat bos ya. Dan misal kita mau bantu retakan itu cukup ketuk saja ya bos, ketuk saja secara melingkar ya. Di bagian ujung yang ada paruhnya ketuk cara melingkar seperti ini, ketuk sampai pecah-pecah saja, sampai retak-retak saja, jangan dibuka secara melingkar seperti ini. Karena apa? Karena diindukannya sendiri biasanya itu kalau dirami secara alami ya, dirami secara alami pun kalau kita bisa perhatikan, kita bisa amati, itu pun dibantu indukannya, dibantu diretakin gini. Nah ini biar lebih mudah. Jadi kalau kalian mau bantu ya cukup bantu retakin saja, retakin pakai kuku jari seperti ini, melingkar seperti ini, jangan dipaksakan dibuka atau dikeluarkan. Nanti ini akan keluar sendiri kalau sudah waktunya memang bos ya. Kalau memang sudah waktunya akan keluar sendiri. Karena kalau diindukan, dirami indukan sendiri, kalau kita bisa amati juga dibantu diretakin oleh indukannya. Yang penting jangan dipaksakan. Ya intinya tadi, kalau sudah lihat retakan jangan panik, biarkan dulu santai. Kalau mau bantu retakin itu cukup diretakin pakai jari tangan seperti ini secara melingkar ya, biar lebih nanti dia itu biar lebih mudah untuk keluar sendiri. Intinya jangan dipaksakan untuk keluar. Jadi seperti itu bos ya. Dan kalau hal yang harus dilakukan lagi kalau sudah menetas seperti ini ya, dan kemarin sudah misal terjadi ada tanda-tanda retakan, itu dimatikan timernya, dimatikan timernya supaya rak ini tidak bergeser. Kalau rak ini bergeser nanti takutnya mini-mini kita yang sudah netas itu kejepit ya, bergesernya rak ini. Jadi gitu bos ya. Dan nanti yang sudah kering-kering itu kita bisa langsung pindahkan ya, yang sudah kering kita bisa langsung pindahkan di kandang brooding. Dan inilah hasilnya bosku ya. Menurut saya persentasenya bisa dibilang 90% ke atas ya, bahkan bisa mencapai 100%. Karena ini dari 21 telur sudah menetas 16 telur ya, 17 telur ya, 17 teluran ya, sudah menetas 17 ekor minti. Dan ini masih 4 juga, prediksi juga menetas bos, karena ini masih hidup. Saya lihat masih hidup, telurnya juga enggak hitam ya, dan masih ada suara dari ininya. Jadi bisa dipastikan ini nanti juga bakal menetas bos ya. Dan yang ini masih lama karena ini baru kemarin kita masukkan, dan bosku sudah lihat sendiri ya, kalau yang 2 baris ini antara 2 mingguan lagi netasnya. Nah jadi ini hasilnya bosku sudah lihat sendiri hasil dari mesin tetas buatan saya untuk menetaskan entok. Hasilnya bagus ya, persentasenya tinggi. Dan kunci untuk menetaskan telur entok juga kemarin sudah saya bahas, yaitu kuncinya adalah dari pengaturan suhu. Kalau kita bisa sesuaikan pengaturan suhunya dengan yang dialami, pasti hasil persentase penetasannya tinggi bos ya. Dan kemarin juga sudah saya bahas untuk masalah cara pengaturan suhu atau menyamakan suhunya dengan yang dialami. Kemarin juga sudah saya update videonya, dan yang belum nonton bisa tonton saja, linknya ada di deskripsi bos ya. Jadi kalau kita sudah atur suhunya dengan tepat sesuai yang dialami, itu pasti hasilnya bisa istimewa, dan hasil penetasannya doi-doi kita juga sehat-sehat ya. Dan suhu kelembapan saat ini turun karena ini pintunya dibuka ya. Jadi kalau pintunya dibuka seperti ini memang suhunya turun bos ya. Nah, dan untuk menambah kelembapan kuncinya itu di air di bawah ini ya. Nah, kalau kelembapannya kurang seperti yang kita inginkan, bisa ditambahi airnya.
Untuk kelembapan menetaskan telur entok juga kemarin sudah saya bahas ya. Untuk kelembapan itu 60 sampai 75. Jadi minimal 60%, maksimal 75. Dan untuk yang termostat ini kemarin saya atur 38 hidup, 39 mati. Jadi minimal 38, maksimal 39. Dan untuk mengecek keakuratan pada alat hygrometer untuk mengukur kelembapan, untuk kita sesuaikan nanti, itu juga kemarin sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Jadi bisa ditonton saja biar lebih paham ya, ditonton secara berurutan, karena sudah saya buatkan playlist untuk masalah menetaskan telur, dari cara pembuatan mesinnya dan juga dari pengumpulannya dan cara menetaskan telurnya ya, dan cara pengaturan suhu yang tepat. Nah, jadi buat bosku ya yang mungkin ingin menetaskan telur di mesin, kalau belum punya mesin tetasnya bisa juga dipesan dari saya dan bisa saya buatkan ya. Untuk info pemesanan silakan hubungi saja WA yang di bawah ini, bos. Oke bosku, jadi bosku sudah saksikan sendiri hasil persentase penetasan dari mesin tetas saya ya. Ini tidak hoax, tidak reka adegan, tidak apa-apa, intinya ini apa adanya ya. Oke, karena ini sudah pada kering sebagian, kita langsung pindahkan kandang broding, langsung kita siapkan air minum gula merah ya. Siapkan air minum gula merah, dan juga setelah itu bisa langsung dikasih pakan fur murni. Oke bosku, sekian dulu update video hari ini. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih buat bosku. Salam damai, salam sejahtera. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan untuk subscribe bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.